Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to OD, Omah Diskusi. Di sini kita mendiskusikan apa saja. Yang pasti semoga diskusi yang kita lakukan malam hari ini juga bermanfaat untuk Anda semuanya. Amin. Yang menyaksikan tayangan ini. Dan di malam hari ini kita kedatangan tamu spesial banget, jauh-jauh dari Ponorogo. Ada Mas Andi Putra Setiawan. Siap, Mas. Ponorogo Mas ya? Ponorogo. Ponorogonya mana nih Mas kalau boleh tahu Mas? Ponorogonya paling selatan Slaung, Mas. Waduh, Slaung. Desanya? Desanya Desa Duri. Desa Duri gitu Iya. ya. Selahung kecamatannya. Iya, betul. Nah, yang pasti Mas Andi Putra Setiawan datang ke sini itu nggak cuma orang doang, dia membawa prestasi yang untuk anak muda cukup membanggakan gitu ya. Siap. Karena beliau ini ketua Karang Taruna 3 periode. Nah, keren kan? Itu benar 3 periode Mas. Iya, Karang dari Taruna. tahun berapa Mas? Karang Taruna Desa Duri. Dari 2014, Mas. 2014. Iya. Itu dipilih terus atau gimana Mas? Yang pertama itu kita musyawarah lah. Musyawarah. Yang kedua kita juga periode kedua kita melakukan pemilihan. Pemilihan. Iya, Ya. alhamdulillah. Yang Ketiga juga pemilihan. Artinya apa? Dipercaya banget. Kalau orang dipercaya, ya nggak abal-abal lah ya. Pasti dia punya prestasi, punya cerita dan punya potensi yang akan kita tanyakan. Nah, Mas Andi ya. Siap. Nah, ini selama 3 periode itu berapa tahun sih Mas? 15 tahun atau berapa? Satu periode Kurang berapa? lebih satu periode itu kalau di Duri itu 3 sampai 4. Oh, 3 sampai 4. Taruhlah 4 berarti 12 tahun gitu ya. Nah, Mas, sejauh ini potensi Desa Duri sendiri seperti apa di tangan jenengan sampai 3 periode kayak gitu, Mas? Jadi kita melakukan pemberdayaan terlebih dahulu, Mas. Pemberdayaan bagi pemuda karena pemuda itu adalah agen of change, agen perubahan yang harus memberikan dampak positif lah bagi pemuda. Apa artinya pemuda? Kebanyakan masyarakat awam mengklaim pemuda itu sering hura-hura, miras. Gitu ya. Dengan adanya Karang Taruna itu menjadi wadah penjembatan untuk memberdayakan pemuda khususnya. Gitu Seperti ya. itu. Wadah untuk berkreasi para pemuda Iya, di Sanduri gitu ya. Iya. Mas, kalau anggota berapa sih Mas di Sanduri sendiri? Anggota sekitar 400 lebih, Mas. 400 lebih. Iya. Ada 12 sub Karang Taruna yang ada di dusun-dusun. Bahkan di dusun saya sendiri, dusun Telogo itu ada 4 Dusun Telogo. Karang Taruna. 4 Karang Taruna. Itu ada lingkungan-lingkungan itu kan membuat Karang Taruna sendiri. Padahal itu di dalam undang-undang Karang Taruna hanya satu. Hanya satu. Iya, tapi dengan kekompakan kita itu ada beberapa Karang Taruna yang ada di dusun sehingga kita kompak dalam melakukan pemberdayaan lah minimal. Kalau secara organisir memang itu satu gitu ya. Iya. Tetapi mungkin yang disebut unit itu adalah unit-unit usaha yang di bawah Karang Taruna atau seperti apa? Atau dia punya pengurus sendiri gitu Mas? Iya, jadi di setiap lingkungan itu ada pengurus tersendiri. Gitu. Misal di Dusun Telogo Watu gitu ya, itu ada Karang Taruna yang namanya Desa Taruna Sakti. Itu juga pemudanya sangat kreatif sekali. Ada pemberdayaan, ada peningkatan perekonomian. Salah satunya kita juga di Karang Taruna Desa Taruna Sakti itu kita juga menyewakan peralatan hajatan seperti terop, kursi, dan genset. Untuk meningkatkan perekonomian bagi pemuda, kita juga ada wadah kelompok tani muda Duri Bersatu yang ketuanya kebetulan saya sendiri. Dan itu ada beberapa unit usaha untuk memberdayakan perekonomian yang ada di Karang Taruna tersebut. Iya. Artinya kalau masyarakat di sana kalau mungkin punya hajat udah nggak sibuk mau nyewa terop dari mana gitu ya? Iya, insya Allah ya. Oh, siap. Mas, kalau potensi Desa Duri sendiri apa di sana? Mayoritas masyarakatnya apa sih? Petani? Masyarakat mayoritas itu petani, Mas. Petani ya. Iya. Petani padi saja udah, Padi. Padi ya. Nah, kalau dari sisi pertanian sendiri apa yang dikembangkan teman-teman Karang Taruna di sana, Mas? Salah satunya kita juga bekerja sama dengan beberapa agen pupuk lah untuk non subsidi untuk kita mempermudah akses pupuk untuk petani sendiri. Nah, ini menarik ini. Karena pupuk selama ini yang jadi langka lah. Petani itu ya kan, karena kelangkaan mahal dan lain sebagainya. Nah, ini di Desa Duri itu coba dikoordinasikan oleh Karang Taruna. Iya, gitu. betul. Ini tentunya kerjasama dengan kelompok tani juga ya. Iya, betul. Poktan gitu ya. Iya. Siap. Mas, kalau untuk ini saya bicara pupuk dulu deh karena ini lagi hot gitu ya. Iya. Nah, ini seperti apa dari misalnya kegiatan Karang Taruna untuk
mengakomodir ya, mengakomodir di mana-mana pasti petani itu ngeluhnya seperti itu, cari pupuk susah gitu kan, mahal gitu. Nah, apa yang dilakukan Karang Taruna di sana Mas terkait pupuk ini? Untuk yang dilakukan Karang Taruna sendiri, yang pertama itu kita memanfaatkan kotoran kambing itu untuk kita fragmentasi lah, seperti itu. Kemudian apabila itu tidak, masyarakat itu tidak suka dengan pupuk itu, kita kerjasamakan lagi dengan toko-toko sekitar yang menjual pupuk dengan kualitas bagus, itu non subsidi ya. Artinya lebih menjamin ketersediaan. Iya, betul. Meskipun non subsidi gitu. Iya. Ya. Karena ini penting banget gitu Mas. Sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani sendiri. Iya. Karena petani itu wis mahal pun nggak apa-apa, yang penting ada ini ya. Iya, betul. Ini coba ditangkap peluang ini oleh Karang Taruna gitu ya. Mas kalau lebih ini sedikit dong, ini berapa sekali mungkin kebutuhan pupuk di desa Jeneng itu berapa ton sih gitu yang sempat diakomodir kayak gitu? Ya, untuk saat ini kita percontohan di RT 3 RW 3 sendiri, di lingkungan saya sendiri terlebih dahulu untuk percontohan. Nanti apabila itu sudah bagus bisa dikembangkan dalam satu desa. Karena kita kan membuat percontohan itu dengan membuat sampel di situ, pasti apabila gitu ya? Apabila bagus pasti orang-orang akan mengikut. Begitu. Iya. Artinya lebih ada dua opsi ya. Yang pertama pupuk kimia, ya, ketersediaannya dipenuhi oleh teman-teman Karang Taruna. Yang kedua adalah pemanfaatan dan pembuatan ya pastinya pupuk organik dari kotoran kambing. Gitu. Iya. Ini kalau mau kotoran kambing sendiri dari warga situ sendiri? Dari warga sekitar lingkungan RT 3 RW 3 itu kita ambil dari pemuda itu. Ya. Teknisnya seperti apa untuk mencari bahan, kemudian memfermentasi sampai menjadi pupuk, seperti apa nih Mas? Kita pemuda itu dalam 1 bulan sekali itu mengambil di setiap rumah warga, terus kita kumpulkan jadi satu, terus kita kelola bersama. Gitu. Iya. Artinya setiap kakak di sana punya kambing gitu ya? Punya. Siap, artinya memanfaatkan potensi yang ada di desa. Iya. Kotoran kambing. Dan rencananya kita juga akan mengembangkan itu bisnis ikan koi. Budaya ikan koi itu kita akan. Entar dulu, jangan ke koi dulu. Saya masih tertarik dengan siap. upaya untuk ini, karena ini penting banget, di mana ya itu tadi petani banyak sekali mengeluh dan sebagainya. Sejauh ini sudah berjalan berapa lama Mas yang pupuk ini Mas? 3 tahun. Pupuk pupuk organik ya? Iya, 3 tahun. 3 tahun. Iya. Artinya sudah ada hasil dong dari demplot yang dibina tadi? Insya Allah sudah ada. Sudah ada ya? Iya. Artinya bisa menghasilkan pupuk padi organik atau gimana? Kalau kita menghasilkan pupuk padi organik belum. Tapi kita kualitas padinya itu dengan harga yang lebih murah, tapi kualitas padi pertumbuhannya itu sangat bagus begitu. Artinya lebih ke ketersediaan pupuk di tengah kelangkaan pupuk kimia bisa ditutup dengan pupuk organik. Betul. Memang butuh proses kan, dan itu nggak sebentar gitu ya. Betul. Tapi udah mulai berhasil lah ya dengan mencoba meyakinkan masyarakat menggantikan pupuk kimia dengan organik gitu ya. Betul. Mas kalau boleh agak teknis sedikit dong, itu dalam 1 bulan berapa ton yang bisa dihasilkan teman-teman? Kita tidak banyak Mas, mungkin dalam 1 bulan itu kita mampu 3 kuintalan lah. 3 kuintal tidak banyak, karena kita juga keterbatasan alat lah, karena kita juga Karang Taruna mandiri, alat dan belum ada support dari mana-mana, tapi kita juga intinya kita itu tadi saya bilang di depan tadi, kita sebagai agen of zinc ya, sebagai agen perubahan itu bagaimana kita mengelola apa yang ada di sekitar kita lah. Artinya mungkin dari sisi volume belum seberapa banyak, tetapi pemahaman masyarakat terkait penggunaan pupuk organik itu sudah mulai bisa diterapkan di sana gitu ya. Oh, keren itu Mas. Karena kan kadang masyarakat menganggap kotoran hewan itu menjadi sampah tanpa dikelola dengan baik, tapi dengan adanya inisiasi dari beberapa teman-teman itu akan merubah itu menjadi hal yang bermanfaat Mas. Nah benar. Selain kambingnya ya kan? Iya. Kambingnya bisa dijual dan sebagainya, peternakan kambing ini kotorannya juga bisa dimanfaatkan gitu ya. Dan itu bisa 2 solusi yang terlampaui ya. Kebutuhan akan mungkin sebagai tabungan biasanya ya kambing ini ya. Kemudian kebutuhan pupuk juga tercukupi dengan dari pupuk organik tadi gitu ya. Mas kalau selain berusaha untuk membuat pupuk organik, apa usaha yang dilakukan oleh teman-teman Karang Taruna? Tadi ada berapa tadi? 12 ya? Iya. 12 Karang Taruna sub gitu ya? Iya. Itu apa jenisnya 12? Pertanian? Jadi 12 itu macam-macam Mas. 12 perkumpulan itu yang ada di Nduri itu
bermacam-macam apa menjadi kebutuhannya. Iya. Tapi untuk menjadi contoh itu yang saya utamakan Karang Taruna lingkungan saya sendiri terlebih dahulu biar menjadi barometer lah kekompakan, biar menjadi contoh baik di desa sendiri, desa lain maupun di Ponorogo sendiri. Siap nih. Dan itu sudah mulai kelihatan hasilnya 3 tahun gitu. Oke deh. Selain pupuk di bidang pertanian apa lagi Mas yang dilakukan teman-teman di sana? Kita Ikan, juga perikanan juga. Kita juga lagi bernegosiasi mau bekerja sama lah dengan itu PT Renata itu kan juga menyiapkan untuk menunjang Karang Taruna yang ada di Duri itu. Kita juga menyiapkan lahan, nanti bibitnya juga disupport dari Mas Rian itu. Siap. Artinya ada kerjasama dengan pihak pengusaha. ketiga, pihak ketiga. Itu kalau ikan koi di sana prospeknya seperti apa Mas? Kemarin kita juga sempat belajar di rumah Mas Rian itu, prospeknya sangat lumayan untuk perekonomiannya Karang Taruna, untuk meningkatkan kasnya Karang Taruna itu sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kemauan kita lah Mas. Iya. Karena di sana yang saya sempat lihat ya, namanya penggemar ikan koi di sana kan punya apa? Bisa dibilang kegiatan yang rutin gitu ya, untuk lomba ikan koi dan sebagainya gitu. Betul. Bahkan sama di Magetan kemarin juga banyak teman-teman dari Ponorogo yang pecinta ikan koi itu ikut juga di Magetan gitu ya. Betul. Ini juga peluang gitu ya. Peluang. Kalau potensi yang di sana digarap dari ikan apa? Berapa hektar atau berapa kolam sih Mas yang mau dikembangkan? Rencananya itu 1 hektar kurang lebih Mas. 1 hektar ya? Wow. Itu lahan kakek saya yang rencana saya mau kerjasamakan dengan Mas Rian itu sudah timbang apa itu nggak terpakai itu kurang produktif gitu ya? Iya, untuk ini kolam budaya ikan koi itu. Okay. Tapi dari SDM sudah disiapkan untuk apa? Sudah ikut kursus atau apa gitu untuk belajarnya? Sebelum kita melakukan itu kita sudah belajar terlebih dahulu, sehingga nanti persiapannya kita tidak kaget lah Mas. Karena untuk meyakinkan perusahaan nggak mudah loh Mas. Iya. Tapi insya Allah bosnya yakin Mas. Gitu. Karena bosnya kayaknya suka ikan koi juga gitu ya. Artinya kita belajar tapi dapat cuan juga gitu ya. Iya betul. Timbang kita nganggur Mas. Itu kan membuka lapangan pekerjaan baru. Betul. Tapi yang perlu diacungi jempol adalah peran serta dari pengusaha gitu ya, untuk meyakinkan kemudian mendukung pemuda gitu ya. Mas, kalau selain tadi ada pertanyaan di bidang pembuatan pupuk organik, ikan koi, terus apa lagi sih Mas? Masih ada lagi ya usaha di sana apa gitu teman-teman? Karena mohon maaf, kenapa saya tanya usaha? Ini penting banget untuk anak-anak muda. Iya. Mungkin dari sisi cuan atau penghasilan nggak seberapa gitu loh. Tetapi kalau usia muda, ini kan mereka masih proses belajar gitu ya. Betul. Nah di sini kita dimatengin dulu bahwa usaha di Karang Taruna sebagai wadah anak-anak muda ini penting untuk mengasah pengalaman gitu ya. Apalagi tadi berapa 400 ya? Iya, 400-an pemuda ini kalau separuhnya aja berhasil itu udah luar biasa gitu ya. Kita berikhtiar seperti itulah. Semoga berhasil untuk menekan angka kenakalan lah. Banyak efeknya ya. Ya efeknya banyak lah. Selain lapangan pekerjaan ada, perekonomian juga meningkat itulah. Nah apalagi yang dibidik Mas selain tadi ada pertanian, perikanan? Kita juga sering melakukan studi banding lah. Misal kita kemarin juga melakukan studi banding yang difasilitasi pemerintah Desa Duri. Itu kita belajar tentang peternakan kambing yang ada di Tulungagung. Include dengan usaha untuk pengembangan pupuk tadi? Iya. Siap. Jadi pemerintah Desa Duri sendiri, Bapak Kepala Desa juga mempersiapkan anggaran untuk melakukan pemberdayaan bagi pemuda sendiri sehingga menunjang kita. Jadi Bapak Kepala Desa menyiapkan anggaran untuk kita studi banding, terus kita aplikasikan ke desa sendiri untuk peternakan kambing tersebut. Oh keren ya Kepala Desanya juga. Artinya pemerintah desa juga berperan gitu. Iya. Itu rencana apa Mas untuk peternakan kambing sendiri tahun ini atau mungkin? Kalau peternakan kambing sudah berjalan dari 2018 Mas. Tapi 2018 ya? Anggotanya itu 2018 itu cuma sedikit aja 12 orang. Ini juga masih mengembang terus, sudah meningkat terus. Sekarang menjadi 12 sampai 16 lah. Itu artinya breeding atau mungkin penggemukan dan sebagainya? Penggemukan Mas. Penggemukan iya. Ya? Gitu ya. Kalau sejauh ini ada berapa kelompok yang dibina oleh Karang Taruna? Untuk kambing sendiri ada 4 kelompok. 4 kelompok? Iya. Total berapa kambing sih Mas? Yang ada di Dusun Brambang itu sekitar 12 kambing. 12 kambing? Iya. Dan ini ditangani semua oleh anak muda gitu ya? Pokoknya
itu pemuda itu harus berkarya lah Iya, di benar. desa. Artinya kalau berkarya kita tuh sudah tahu beberapa. Ada lagi nggak Mas mungkin potensi desa biasanya ya di UMKM atau kerajinan itu kan anak-anak muda kreatif gitu. Iya. Terus di Nduri itu juga kita UMKM itu banyak Mas. UMKM itu banyak, masyarakat itu banyak yang membuat apa ya, makanan-makanan ringan yang ada di Nduri itu di Dusun Telogo bagian selatan itu ada sentra rengginang. Rengginang. Iya. Terus ada pembuatan buah tin itu dikelola untuk selai, teh itu juga ada di Nduri. Terus ada pembuatan kerupuk yang saat ini sudah keluar negeri, itu juga ada UMKM-nya seperti itu. Kerupuk apa itu sama keluar negeri Mas? Kerupuk kecil-kecil itu Mas. Kerupuk Udang atau apa? Bukan udang, kecil. Bahannya Bulat-bulat dari ketela. lebih kecamilan kayak ini ya, apa namanya tuh? Keripik gitu ya? Iya. Itu sama keluar negeri ya? Iya. Oh, keren juga ya. Keren Mas. Makanya dari desa untuk Indonesia itu. Dari desa untuk Indonesia ya. Keren. Kalau itu artinya apa? Kalau dari mohon maaf yang saya lebih tertarik ke Tela tadi ini selaku supplier atau teman-teman pemuda sendiri yang memproduksi kemudian memasarkan dan sebagainya. Untuk saat ini untuk yang membuat UMKM itu dari Kerjasama? pertaniannya sendiri. Oh. Iya. Memanfaatkan Iya. tanaman singkong di situ atau Iya. gimana? Memanfaatkan tanaman yang ditanam sendiri itu. Oh, siap. Oh, keren banget ya. Nah, kalau ini Mas mungkin ada lagi yang ini kan banyak handicraft ya. Iya. Handicraft itu apalagi Pak Menteri Kemenparekraf ini juga apa namanya? Saya kan sempat liputan di sana kalau nggak salah ya di Ponorogo ya. Di? Menteri Oh iya. Sandiaga Uno sempat datang ke sana, itu desa sampean bukan sih? Bukan. Oh bukan. Tetapi efeknya pasti dari apa namanya? Handicraftnya pasti ada gitu di sana ya. Iya. Apa di sana kalau di tempat desa jenengan apa Mas? Handicraft. Mungkin bisa batik atau mungkin kerajinan perhiasan atau apa? Kerajinan kita juga di bagian pemuda yang wanita itu kita coba membuat bros itu Mas, seperti Bros. buat apa itu jilbab itu dari kain perca untuk pernak-pernik itu loh. Kan banyak ya. Karena kita kemarin juga sempat ngobrol dengan apa namanya pengusaha UMKM yang bergerak di bidang pembuatan ya kayak peniti untuk jilbab, kemudian ada bros yang dari batu dan sebagainya gitu ya. Iya. Oh ini ada juga di sana ya? Ada, insya Allah ada. Siap. Ini kalau pemasaran sampai di mana Mas? Atau sejauh ini sudah pengembangan usahanya sendiri seperti apa? Pengembangan minimal kita lingkungan kita beli produk desa seperti ya. itu. Itu satu unit sendiri yang ada satu di sana. unit. Itu yang menangani khusus perempuan. Khusus perempuan. Iya. Oh, lebih fokus karena produk perempuan gitu ya. Dan ini juga pemasarannya sampai ke mana? Pemasarannya dalam saat ini masih dalam ruang lingkup desa sendiri. Siap. Oke. Artinya bisa ke lingkup kabupaten juga gitu ya. Oh, siap. Mas kalau dari sisi tadi usaha sudah biasanya kan anak-anak muda juga kreatif di bidang kesenian dan lain sebagainya. Karena di sana Ponorogo kan identik dengan reok gitu nah. Iya. Di sana pemuda di desa jenengan seperti apa sih Mas terkait kesenian? Di desa saya sendiri untuk pemuda juga banyak pemuda itu yang suka dengan seni reok itu juga ada latihannya setiap malam minggu itu di Dukuh Jenggring. Itu ada latihan reok, latihan jadel, latihan itu gamelan itu ada. Ada untuk melestarikan melestarikan budaya dan mendukung reok itu untuk didaftarkan ke UNESCO itu, ya? UNESCO itu sebagai warisan budaya gitu warisan ya. budaya, betul. Karena kalau jangan sampai terulang lagi ya. Diklaim oleh negara lain kayak gitu ya. Sebagai pemuda juga harus cinta seni lah. Harus. Seni itu indah, seperti cinta. Cinta itu juga indah. Keren. Mulai mengembangkan diri. Iya, mengembangkan diri. Tapi ya masih kalau di sana ada berapa grup sih Mas yang reok gitu? Reok itu ada 2 grup di Nduri ya. Reok Tarunojoyo dan Salokojoyo itu. Siap. Ini juga mereka punya alat sendiri dan sebagainya. Betul. Untuk itu ya. Pengembangannya selain mungkin tampil-tampil di ini sempat dapat tanggapan atau apa gitu Mas dari masyarakat gitu. Ngamen gitu. Oh, pernah. Gitu ya. Kemarin juga ada itu yang anggapan itu juga pernah. Kalau band Mas ada nggak sih? Nah?
Jadi sekalian lengkap gitu. Ada elektron Mas. Elektron Ya, ya. dangdut itu loh. Itu juga ada sendiri. Keren kalau gitu ya. Artinya Yudhistira Musik itu Mas. oh Yudhistira. Iya, Yudhistira Musik itu baru kita gagas tahun ini dan Duri itu banyak yang punya grup-grup elektron lah. Iya. Berarti lengkap ya di sana ya. Lengkap Mas. Monggo berkunjung ke Duri, nanti kita Siap. ngopi-ngopi bareng di sana. Saya nunggu undangan jenengan. Siap. Artinya kalau di sana peran pemuda sudah cukup lengkap ya dari kebutuhan sound system, Iya, terop, alat betul. pesta ada gitu ya. Betul. Kesenian reok juga ada gitu Ada. ya. Kemudian pergerakan di bidang perekonomian juga ada gitu ya. Pariwisata pun juga ada. Pariwisatanya apa Mas? Di Duri itu ada situs sejarah itu Tapak Bimo. Tapak Bimo. Iya. Itu apa bentuknya? Telapak kaki Werkudara lah, toko pewayangan zaman dahulu. Besar? Atau Besar. Besarnya Tapi berapa? sekarang sudah terkikis air Oh dia di tengah sungai atau gimana? di perbukitan seperti itu. Di perbukitan. Iya. Dan itu menjadi daya tarik sendiri lah. Banyak wisatawan yang berkunjung di situ. Selain melihat situs sejarah Tapak Bimo itu juga ada arena goes itulah. Arena goes. Iya. Trek ya. Trek. Trek untuk goes ya. Ada setiap minggu itu rame Mas. Di Duri Artinya ini sudah dikembangkan untuk sebagai destinasi wisata desa belum oleh teman-teman pemuda? Rencana kita juga akan mendaftarkan itu sebagai lembaga kelompok sadar wisata itu. Apa Darwis ya? Iya, Pokdarwis. Rencananya seperti itu. Masih rencana Mas. Iya. Ini kenapa masih rencana? Kan sudah 3 periode kemudian potensi desa wisata ini kan bisa dibilang biasanya ya wisata itu menarik kuda penarik untuk perekonomian. Tentunya kita juga harus mempersiapkan SDM terlebih dahulu Mas. Iya, Nanti apabila SDM itu sudah tertata dengan baik, itu kan nanti bisa merawat. Iya. Nanti kalau kita gimana ya, rubuh-rubuh gedang ikut-ikutan desa lain untuk membangun, itu pasti kan untuk merawatnya hanya butuh waktu sebentar, tidak punya rasa memiliki lah. Iya. Artinya lebih mempersiapkan dulu ya SDM-nya lah. SDM satu, potensi desa yang lain ya. Iya. Mungkin dari kuliner karena itu mendukung banget gitu ya. Ya setiap setiap apa ya wage itu ada Mas di Duri itu kulinernya sebelum orang-orang naik ke gunung bersepeda jalan kaki setiap ada pasar desa lah di situ itu ada makanan khusus Duri itu ada apa itu nasi tiwul dengan godong jatinya dengan makanan khas lah. Rugi lah Mas kalau jenengan tidak berkunjung ke sana. Iya. Dari perjalanan jenengan potensi udah banyak gitu. Iya. Cuman belum diflorkan untuk dikelola lebih serius gitu. Betul. Saya ke kuliner tadi dong Mas. Ini cukup menyentil. Biasanya bukan hal remeh sih ya sebenarnya. Iya. Tapi kuliner itu adalah salah satu daya tarik. Kalau di sana kuliner tadi apa nih Mas? Tiwul, nasi tiwul itu dengan ada urapnya dengan sambal khususnya yang khas Duri itu ada Mas. Iya. Itu hadirnya setiap ada apa? Pasaran lah. Oh pasaran. Iya. Artinya 5 pekan sekali. Iya, setiap wage. Setiap pagi. Iya. Wage sama legi, tapi yang rame itu wage. Gitu ya. Iya. Itu kulinernya apa aja di sana? Tiwul, terus Tiwul ada, terus soto juga ada, terus cemilan-cemilan itu seperti saya sampaikan buah tin yang dibuat teh, dibuat madu mongso itu juga ada. Jadi komplit lah bagaimana Duri itu mempersiapkan masa depan yang lebih cerah lah. yang pasti ini anak muda semua yang bergerak. Anak muda Mas. Tahun ini Mas apa yang mau diplan Mas? Tahun ini kita akan mengeplan terkait Mas olahraga lah. Apa itu olahraganya di sana? Yang paling suka apa? Voli atau apa gitu? Voli ada, sepak bola ada, iya. Futsal gitu ya. Futsal juga ada. Nah, kalau event Mas, ini kan tadi jenengan punya destinasi wisata. Iya. Jenengan punya potensi kuliner. Betul. UMKM ada Iya. di sana. Pertanian udah siap untuk memanfaatkan produk-produk yang organik. Betul. Apa? Ada event nggak Mas untuk tahun ini? Mungkin gerbek desanya jenengan mau create seperti apa gitu? Kalau kemarin juga event-event itu kita juga sering mengadakan Mas. Misal kita goes bersama itu sudah pernah mengadakan ngetrail bareng, ngetrail bareng dan baksos bareng untuk pembuatan musola kita juga pernah mengadakan dengan kerjasama dengan komunitas trail lah. Itu juga pernah mengadakan dengan para pesuka apa itu bersepeda itu juga pernah mengadakan event-event kemarin juga kita mengundang
Kemarin itu kita menggunakan brewok itu baru saja selesai 3 hari yang lalu. Brewok itu siapa? Brewok Son itu loh, dari Kediri itu kan juga meningkatkan UMKM, perekonomian masyarakat. Oh keren banget Bubble ya. pentol itu juga laku, es laku. Jadi kan event-event seperti itu lah yang kita gagas lah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal kecil tapi membuat masyarakat itu senang. Ya mungkin itu salah satu ya Mas, tetapi yang lebih membanggakan orang tua mungkin adalah anak muda yang bergerak. Iya, Ya kan? iya betul. Tapi kalau tadi Jana bilang goes kemudian dan baksos dalam waktu dekat ada nggak sih Mas event yang mau diselenggarakan itu? Sementara belum Mas, Sementara belum. belum. Biasanya kalau berdesa di sana bulan apa? Bulan suronya atau apa? Agustus Agustus kalau ya? iya, event. Jadi kita juga pernah mengadakan event sepak bola itu untuk SSB itu se-Jawa Bali juga pernah mengadakan. Terus kemarin juga kita mengadakan Tarkam yang disponsori dari Mas Rian sendiri. Oh, pengusaha juga di sana iya. ya. Tarkam itu sempat ada untuk atlet nasional gitu atau gimana? Kemarin juga ada Mas, siapa ya? Saya lupa. Artinya cukup ramai juga di sana Ramai. ya, kegiatan. Siap Mas. Nah Mas, kalau saya yakin desa juga turut mendukung gitu ya. Iya. Nah kalau dukungan desa sendiri terhadap teman-teman Karang Taruna apa nih Mas? Dukungan desa sendiri untuk Karang Taruna, pemerintah desa itu sangat peduli lah dengan adanya pemuda, karena pemuda itu juga ikut serta dalam pembangunan yang ada di desa. Jelas, Dari ya. pemerintah desa sendiri, Bapak Kepala Desa juga mensupport peran pemuda untuk mengembangkan kreativitasnya seperti itu. Dari segi anggaran kita juga disiapkan anggaran, iya, untuk Karang Taruna itu dari Bapak Kepala Desa dan pemerintah desa itu disiapkan. Siap. Saya jadi pengen nih ke sana nih Mas. Iya, monggo berkunjung. Tapi di sana artinya banyak bukit juga ya di sana ya? Ada. Oh, artinya tanahnya memang berbukitan di bagian selatan itu gitu Iya. ya. Oh, siap. Ada potensi nggak Mas untuk mungkin bikin kafe yang dengan pemandangan alam yang dengan alam perbukitan kayak gitu, teman-teman Karang Taruna di sana? Kalau secara pemikiran saya itu ada, tapi kita juga harus itu tadi mempersiapkan itu tadi lah, bagaimana. Karena Pak Bimo itu bisa di-create kemanapun gitu ya? Iya. Tapak Bimonya itu Iya. ya? Kita impian-impian itu banyak. Mas, cerita sedikit dong terkait Tapak Bimo ini apa sebetulnya? Situs seperti apa? Menurut sejarah Tapak Bimo itu situs kaki Werkudara itu. Itu katanya itu Werkudara pernah menjangkahkan kakinya di situ dan menapakkan kakinya di situ, begitulah. Karena saya juga gimana ya? Belum detail mempelajari terkait itu. Siap. Tapi ini sebuah situs yang menarik untuk Iya. dikunjungi gitu Betul, ya. betul. Itu kalau fisik mohon maaf itu besar atau apa yang Di Batu itu Mas, di di Batu Batu. ya? Itu ukuran berapa? Ada 1-2 Kalau meter? dulu itu Mas, lebar ya. Terus sekarang itu kayak terkena air Terkikis terus gitu ya? terkikis lah. Tinggal kecil. Sekarang ada kok, masih nampak. Tapi kalau dimensi sekarang ada 1 meteran gitu. Kurang lebih ada. Siap. Nah ini tugas pemuda untuk menggali Iya. cerita-cerita yang mungkin bisa mendukung Nggih. situs-situs yang ada di sana Nggih, gitu ya. betul. Siap Mas Andi Putra Setiawan, terima kasih banyak Mas Andi Iya, Mas, perbincangan sama-sama, kita. Tapi yang pasti paling membanggakan adalah dari perbincangan kita adalah pemuda itu berbuat gitu ya. Apapun yang dilakukan pemuda itu saya yakin deh dampak positifnya lebih banyak daripada dampak negatifnya. Iya. Karena teknologi sekarang memudahkan ya, tetapi juga sisi lainnya juga ini sisi negatifnya juga nggak sedikit gitu ya. Betul. Tapi kalau pemuda mau membangun desa ya, itu patut diapresiasi karena bagaimanapun ya, ini pemuda di desa itu juga harus bisa hidup di situ ya. Iya. Kemudian berkreasi dengan potensi yang ada di desa gitu ya Mas. Iya. Karena saya yakin deh, mungkin dari sisi upaya pengembangan wisata saja ini bisa menarik apapun yang ada di desa ini, dari kuliner ya, kemudian dari mungkin usaha-usaha lain ya, UMKM juga ini akan dampaknya akan banyak sekali ya dengan adanya destinasi wisata yang akan dibangun nanti gitu. Itu namanya apa rencana Mas? Tapak Bimo atau apa gitu? Bukit Tapak Bimo? Iya, Tapak Bimo yang sudah terkenal Mas. Jadi klub sepak bola kita juga namanya Tapak Tapak Bimo gitu ya. Klub voli kita namanya juga Tapak Bimo. Klub futsal juga Tapak Bimo. Oh siap. Iya. Tapak Bimo artinya gede gitu ya?
semua bisa berkembang menjadi besar juga semuanya di sana ya. Siap. Terima kasih Mas Andi Putra Setiawan. Siap Mas. Sukses nanti semuanya untuk amin orang-orang. Mas. Intinya kita tak perlu takut untuk berbuat baik, walaupun yang baik kadang tak dianggap selalu baik. Lakukan apapun dengan cinta itu Mas. Makasih Mas. Diskusi.